طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sedih, yang sedang galau, semoga kesedihannya diganti dengan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra putri kita semoga dijadikan putra putri yang saleh was salehah, jadi ahli ilmu, menjadi ahli sujud, menjadi ahli ibadah, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Keluarga kita yang belum ibadah semoga diberikan kemudahan untuk ibadah, yang belum ke masjid diberi kemudahan untuk ke masjid, yang masih terjebak ke dalam dosa dan maksiat semoga dicabut dari hatinya keinginan untuk berbuat dosa. Dan besar harapan kita semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ghazali, Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Alam, Syekh Sulaiman An-Nuri, Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Salim bin Hamid bin Bakar Gresik, wa Ki Haji Syekh Khalil Abangkar Samsul Arifin, wa Murabbi Ruhina Habib Hamid bin Syekh wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Tasawwuf lil Salihin jami' abaina wa hatina jaddatina wa jamil awliya fi hadal bajamil masyayikh hadil jah anna ja'alna minal muttaqin atsabitina al-qadamil qawim fi suhbati rasul karim yadkhuluna fi hizbi ahlillahil muflinin min bisyifa'il ajil fil lana syamil lana khasaihan al-mu'minina ajalna min radin al-mardin wal hadin al-mahdin wa nathabbit qulubana wa alsitana ala dzikrihi ma'bati wa aslih lana al-ahwal taqabbalna al-a'mal yadkhuluna fi ahli rijal ahratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca nasihat daripada Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di dalam bab adab-adab nikah, di dalam adab-adab bergaul suami istri. Al-Imam Al-Ghazali berkata, husnul khuluqi ma'ahunna wa ihtimalul ada minhunna tarahuman alaihinna likusuri aklihinna. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita semua agar berakhlak bagus terhadap pasangan kita. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling bagus, hingga Allah puji, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi besar Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akan tapi perlu diketahui, di antara akhlak Nabi besar Muhammad yang paling terbaik itu beliau berikan kepada keluarganya. Ya, ini ada orang lembut kepada orang, baik kepada orang, royal kepada orang, tapi ketika sampai di rumah berubah menjadi orang yang bengis, menjadi orang yang kasar. Ya, di luar humoris, di dalam rumah kaku. Ketahuilah yang paling berhak untuk mendapat kebaikan kita, kelembutan kita, itu adalah istri kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Wahtimalul ada minhunna. Jadi kita dianjurkan bukan hanya berakhlak bagus, bukan hanya memberikan yang terbaik kepada istri kita, baik dari ucapan, baik dari tindakan, baik dari perbuatan, ya, akan tapi juga wahtimalul ada minhunna. Kita diperintah untuk bersabar dari gangguan-gangguan istri.
Kita juga diperintahkan untuk bersabar dari keburukan-keburukan istri kita. Kita juga diperintahkan untuk bersabar dari watak-watak jelek, perangai-perangai buruk yang dimiliki oleh istri-istri kita. Ya, dikarenakan perlu disadari pasangan kita ini bukan malaikat. Pasangan kita ini bukan makhluk yang maksum. Ya, pasangan kita ini manusia yang nggak luput daripada salah dan dosa. Kita dianjurkan untuk bersabar dari gangguan istri. Ya, terkadang perempuan ya dia nggak bisa ngontrol ucapan. Ya, ini kita terus kasih, kita terus baiki. Ya, sekali kita nggak bisa ngasih, itu terkadang apa seakan-akan kita nggak pernah berbuat baik. Nah, ini kita diperintah untuk bersabar. Nah, kadang perempuan ini kalau udah ngomong sembarangan, ya, kita diperintahkan untuk bersabar. Tarahuman alaihinna, ya, sebagai bentuk kasih sayang, dikusuri aklihinna, karena kurangnya akal mereka. Ini kadang mereka kalau sudah emosi, ya, ini nggak kontrol lagi. Ya, ini kalau udah emosi, ini nggak kontrol lagi. Keluar kata-kata yang terkadang nggak masuk akal. Ya, maka dari itu kunci di dalam rumah tangga. Kalau ini istri udah marah, istri udah ngoceh segala macam, ya memang perempuan semua begitu sama. Ya, mau nyari dimanapun perempuan sama. Ini kalau kadang kalau udah ngoceh, ya udah di luar logika, udah nggak masuk akal lagi kalau udah ngoceh. Kenapa? Karena perempuan itu ada pembatas antara akal dan lisannya. Ini kata Habib Zain, itu perempuan kalau udah marah itu ada pembatas antara akal dan lisannya. Jadi udah ngoceh, nyerocos terus. Ya. Terus apa yang kita lakukan kalau udah istri nyerocos gitu? Ya, ya jangan dibalas, nggak ada gunanya. Anggap aja radio rusak. Ya, adu mulut sama istri bukan perkara hebat. Ya, adu mulut dengan istri itu bukan perkara pintar, justru kita jadi bego juga itu jadinya. Jadi bedanya anggap aja radio rusak. Ya. Jadi gimana kuncinya? Kuncinya senyumin aja. Kalau kita senyumin, yang tadi dia marah, akhirnya bingung juga dia. Ini laki gua marah malah senyum. Ya, dia ngoceh, diemin aja dah. Ya, kalau kita diam dia udah gak ada bahan lagi. Ya, kalau kita balas dia akan ada bahan-bahan yang baru. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli para wanita dengan cara yang ma'ruf. Ini hampir sama nih perintah kepada kedua orang tua dengan perintah kepada pasangan. Allah perintahkan kita untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada kedua orang tua, sama. Kepada istri juga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, dikarenakan itu perempuan udah dirawat puluhan tahun oleh orang tuanya. Dirawat puluhan tahun oleh orang tuanya, tiba-tiba kita datang, orang yang nggak dikenal. Bukan saudara, bukan keluarga, bukan sesuku. Tiba-tiba minta pengen bawa. Ya. Hanya dikarenakan kita ngucapin qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya dan kawinnya. Ya. Ya, seterusnya dan seterusnya, itu maka berubah. Yang tadinya kewajiban ada di tangan ayah berubah menjadi di tangan suami. Terserah mau dibawa kemana aja, terserah. Nah, kok begitu gampangnya, begitu mudahnya anak yang udah dibesarkan puluhan tahun diberikan kepada laki-laki yang baru dikenal? Kok begitu gampang? Ya, hanya itu semua dikatakan satu kepercayaan. Ada satu keyakinan bahwasanya ini suami bisa menjaga, bisa mendidik, bisa menyayangi ya anaknya lebih baik dibanding orang tuanya. Maka itu istri itu amanah. Ya, kalau kita bisa menjaganya berarti kita orang yang amanah. Tapi kalau kita nggak bisa menjaganya berarti kita khianat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa qala fi taqdimi haqqihinna. Allah berfirman di dalam betapa besarnya hak wanita, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya, kalian sudah mengambil
ikatan dengan mereka, dengan para wanita dengan ikatan yang kuat. Jadi itu pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat. Jangan sampai hanya dikarenakan perkara sepele tiba-tiba langsung putus. Wa qala was-sahibi bil janbi kila hiyal mar'ah. Ya, yang dimaksud dengan sahibi bil janbi yaitu adalah para wanita. Wa akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatun. Ya. Ini banyak Nabi besar Muhammad memberi nasihat kepada kita. Nabi besar Muhammad banyak memberi wasiat kepada kita, tapi kalimat terakhir, wasiat terakhir yang keluar dari lisan Nabi adalah 3 perkara. Jadi Nabi ya di akhir usianya beliau wasiat 3 perkara. Karena yatakallamu bihim hatta talat laja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Nabi besar Muhammad ya ketika di akhir-akhir usianya udah sulit, udah susah, tapi dikarenakan saking pentingnya beliau masih ngasih wasiat ya sama kita semua ya, para laki-laki ya, ngasih wasiat hingga talat laja lisanuhu, hingga Nabi besar Muhammad ngomongnya sudah terputus-putus ya, sudah seperti orang gagap, sudah terputus-putus, sudah berat ya. Wa khafiya kalamu, ucapannya begitu pelan ya. Ja'ala yaqul, yang dikatakan oleh Nabi, yang diwasiati oleh Nabi adalah as-shalah, as-shalah, salat ya. Jangan pernah tinggalin salat, sesibuk apapun jangan pernah tinggalin salat ya. Kemudian dimanapun kita berada jangan pernah tinggalin salat. Dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah, gembira maupun sedih, jangan pernah tinggalin salat ya. Salat jangan tinggalin meskipun kita masih nakal, meskipun kita masih belum benar, salat jangan ditinggalin. Nanti salat kita yang akan membenahi kesalahan-kesalahan kita ya. Senakal-nakalnya orang kalau masih salat, insya Allah ada harapan untuk benar ya. Sholat meskipun pikiran kita masih kemana-mana nggak apa-apa ya. Sholat meskipun masih belum khusyuk ya. Jadi masih mending sholat meskipun pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak pernah sholat ya. Jadi sholat nggak apa-apa meskipun masih belum khusyuk ya. Terus kita perbaiki ya, daripada kemana-mana tidak sholat. As-sholah wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutikuna ya. Budak-budak kalian jangan kalian beri tugas di luar kemampuan mereka. Nah, sekarang budak udah tidak ada ya, yang ada pembantu, atau kalau yang pekerja punya bawahan. Nah, jangan semena-mena sama bawahan, jangan semena-mena sama pembantu ya. Jangan tugaskan mereka di luar kemampuan mereka ya. Harus banyak maklum ya, harus banyak memaafkan. Allah fin nisa. Kemudian yang terakhir setelah Nabi beri wasiat sholat, yang kedua ya, harus berbuat baik terhadap budak, terhadap pembantu. Yang ketiga, Allah fin nisa, takutlah kepada Allah mengenai urusan perempuan ya. Perempuan ini lemah ya, ini kita kuat. Tuh perempuan kita bengkek juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, tenaga kalah sama kita ya. Yang bisa nahan kita apa? Yang bisa nahan kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngingetin Allah fin nisa ya, takut sama Allah mengenai urusan perempuan. Fa innahunna awanun fi aydikum, yakni asra ya. Karena perempuan itu adalah tawanan di rumah kalian, yaitu perempuan yang ngurus rumah kita, yang ada di rumah kita. Akhadtumuhunna bi amanatillah, yang mana kalian semua ya mendapatkan mereka dengan dasar amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuh, perempuan tuh amanah dari Allah. Istri kita, anak-anak kita amanah dari Allah. Kelak kita akan diminta pertanggungjawaban mengenai istri-istri kita. Jadi istri nggak cukup hanya dikasih nafkah, tapi juga kita harus mendidik mereka, menjaga mereka
mengajak mereka agar dekat kepada Allah dan Rasulnya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan mana kalian menjadi halal hubungan badan dengan mereka dengan kalimat Allah. Ya, dengan kalimat apa dalam Al-Qur'an? An-nikah wa tazwij. Ya, makanya lafaz nikah itu hanya boleh dua. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab tuh nikah wa tazwij, karena ini kalimat yang dipilih oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kita jadi halal dengan istri-istri kita dengan sebab akdun nikah, dengan melafazkan tazwij atau nikah. Ya. Qala alaihi salam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi ataqallahu minal ajri mithla ma utiya ayyubu ala bala'ih. Barang siapa yang bersabar atas jeleknya akhlak bini, ya, barang siapa yang bersabar atas watak bini yang buruk, barang siapa yang bersabar atas tabiat bini yang gak baik, ya, bininya gak baik, wataknya jelek, wataknya buruk, kalau udah ngomong nyelekit, ya, maka Allah akan memberikan dia pahala seperti pahalanya Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika menerima bala. Itu Nabi Allah Ayub kaya raya, ya, tapi Allah uji kekayaannya habis jadi miskin, ya. Anaknya banyak, wafat semua. Bayangin, harta habis, anak wafat, ya, istrinya ninggalin beliaunya sakit, ya Allah. Ya, jadi kalau kita kena ujian, kita kena cobaan, ujian kita belum seberapa dengan ujian Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ini kadang baru dikasih sakit gigi aja seakan-akan semua nikmat udah dicabut, ya, baru dikasih sakit gigi lah, dari kemarin Allah kasih sehat dulu kita lupa, ya. Kemudian dikasih dompet hilang, handphone hilang, semoga semuanya aman, amin. Ya, ini seakan-akan semua nikmat udah dicabut. Nah, kan yang diambil cuma sedikit, ya, harta yang masih kita punya masih banyak, ya, di tubuh kita aja nih harta miliaran, triliunan ini. Mata berapa nih kalau kita jual, ya, kemudian jantung, kemudian apa lagi yang mahal, ginjal lah. Kita punya miliaran, punya triliunan, masih banyak yang Allah kasih sama kita lah, baru diambil sedikit seakan-akan udah dicabut semua, padahal yang diambil cuma sedikit, nikmat yang Allah sisain masih banyak. Nah, ini barang siapa yang bersabar terhadap akhlak istri, ya, terhadap akhlak buruk istrinya, itu Allah kasih pahala seperti pahalanya Nabi Allah Ayub alaihis salam. Wa man sabara ala su'i khuluqi zawjiha, barang siapa yang bersabar atas akhlak jelek suaminya, watak jelek suaminya, perangai yang buruk suaminya, ata'allahu mithla tawabi Asiyah imra'ati Fir'aun, maka akan Allah kasih dia pahala seperti pahalanya Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya, bayangin, istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah, ya, dia bersabar terhadap akhlak jelek suaminya. Mana ada lelaki yang lebih jelek daripada Fir'aun? Ada gak? Nggak ada. Sejahat-jahatnya lelaki nggak ada yang lebih jahat dibanding Fir'aun. Itu Sayyidah Asiyah. Lihat, ya, semua ini tergantung orangnya, ya, semua tergantung orangnya. Lihat istri Nabi Allah Nuh, ya, istri Nabi Allah Nuh, istri Nabi Allah Lut, suaminya Nabi, ya, tapi dasar gak bener, ya gak bener aja, kafir. Istri Nabi Allah Nuh, istri Nabi Allah Lut juga sama kafir, membangkang, ya. Tapi lihat Asiyah, suaminya siapa? Bukan Nabi, orang yang paling jahat malahan. Ya, kalau takdirnya baik ya tetap aja baik. Jadi kita kalau mau baik itu jangan apa kata orang, ya, baik jangan apa kata lingkungan,
Jadi intinya dimanapun kita berada, dekat sama siapapun, tetap kita harus jadi orang yang baik. Tetap kita harus jadi orang yang benar. Ya, kalau udah nggak benar, mau kumpul sama siapa tetap aja nggak benar. Ya, semoga kita semua dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Wa'lam, ketahuilah, annahu laisa husnul khuluqi ma'aha kaful ada anha. Laisa husnul khuluqi maha kafal ada anha. Ya, ketahuilah, ini yang namanya akhlak bagus, ya, itu bukan hanya berbuat baik kepada istri, tapi juga harus bersabar. Jadi yang namanya akhlak bagus terhadap istri bukan hanya kita berbuat baik, berbuat lembut kepada istri, tapi juga bersabar atas gangguan-gangguan jeleknya akhlaknya istri. Bal ihtimalul ada minha wal ilmu inda qaishiha wa ghadbiha. Ya, tapi akhlak yang bagus adalah termasuk bersabar, tetap berlemah lembut ketika istri marah, dan juga apa? Berbuat hal-hal yang di luar logika. Ya, toys itu apa? Itu perbuatan yang di luar akal. Ya. Kita harus bersabar. Iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersabar ketika istri marah? Ya, karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat azwaju turaji'nahu. Ya, ternyata Nabi besar Muhammad juga pernah istrinya merajuk. Pernah juga istri ngambek sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita doang yang diambekin istri. Rasul Nabi Muhammad juga pernah diambekin oleh istrinya. Ya, wa ta'juruhul wahidatu minhunna yauman ilal lail. Bahkan seharian itu pernah Nabi besar Muhammad diambekin oleh istrinya. Istri yang ngambek, kamu ngomong, kamu ngapa-ngapain, ya, diambekin sama istrinya sampai seharian. Ya. Wa raja'at imra'atu Umar radhiyallahu anhu. Umar fil kalam. Nah, pernah juga tuh istrinya Sayyidina Umar merajuk. Ya, merajuk apa merajuk? Ngambek, ya, ngelawan. Ini pernah istri Sayyidina Umar ngelawan kepada Sayyidina Umar ketika ngomong. Ya, ketika ngomong Sayyidina Umar dilawan. Lihatin Sayyidina Umar. Ya, siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Jangankan orang, jin aja takut sama Sayyidina Umar. Itu pernah Sungai Nil. Ya, jin Sungai Nil itu tiap tahun minta tumbal. Mau tahu tumbalnya apa? Tumbalnya wanita perawan yang cantik. Lihatin. Ya, mintanya nggak tanggung-tanggung, wanita perawan yang cantik. Kemudian gubernur Mesir mengadu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cuma nulis surat. Ya, min Umar bin Khattab. Ya, ditulis, lempar ke Sungai Nil tuh. Ketika dilempar ke Sungai Nil, sampai sekarang udah nggak minta tumbal lagi tuh. Itu baru suratnya yang datang. Belum Sayyidina Umarnya yang datang tuh. Udah takut jin-jin tuh. Bahkan Nabi besar Muhammad bersabda, "Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar." Itu kalau Sayyidina Umar lewat suatu gang, ya, papasan sama setan, setan nggak jadi lewat situ. Setan nyari gang lain. Nih kita mau pulang nih, lewat RT 5 nih Sayyidina Umar misalnya. Ya, dari sono pojok setan mau lewat. Ada Sayyidina Umar, baru lihat bayangannya doang langsung kabur tuh setan. Ya, boro-boro mau gangguin Sayyidina Umar. Ya, lebih baik gue nyari selamat aja lah. Setan aja takut. Ternyata siapa yang berani? Bininya. Ini lagi ngomong dilawan Sayyidina Umar. Ya, ini istri Sayyidina Umar pernah juga ngambek. Bahkan Sayyidina Umar lagi ngomong dilawan. Faqala aturaji ini ya lak'a. Kata Sayyidina Umar, berani kau sama saya, kurang ajar kau. Ya, lak'a itu artinya apa? Lak'a itu kurang ajar. Saking marahnya tuh, kamu nih wanita kurang ajar, ngelawan kamu sama saya, berani kamu sama saya. Heran Sayyidina Umar, orang-orang takut, bininya berani. Marah Sayyidina Umar, kamu ngelawan sama saya, kurang ajar kamu. Ya, apa jawaban bininya? Apakah bininya takut digituin? Faqalat inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairu minka. Ya Umar, ya, istri-istri Nabi aja pernah ngambek sama Nabi. Nabi itu lebih baik daripada ente.
Nabi aja diambekin bininya, ya bagi cuman ente katanya. Ya, jadi istrinya bela diri, istri Nabi aja ngambek sama Nabi. Lah, masa aneh istrinya Umar gak boleh ngambek sama Umar? Sedangkan Nabi lebih baik daripada Sayyidina Umar. Ya. Terus apa? Faqala Umar, berkata Sayyidina Umar, khabat Hafsah wa khasirat in raja'athu. Ya, celaka, rugi Hafsah. Ya, karena Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar. Ya, yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ini sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi juga. Ya, jadi Sayyidina Hafsah ini putri Sayyidina Umar dinikahi oleh Nabi. Tadi janda. Ini janda, kemudian ditawari kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Ya Abu Bakar, anak aku sudah janda, ya, tolong nikahi. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Kemudian ditawari kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman, ini anak aku sudah janda, tolong nikahi. Sayyidina Utsman juga diam aja, kesel Sayyidina Umar. Ini ditawarin enggak iya, enggak. Ya enggak ada balasan. Enggak ada ucapan iya, enggak ada ucapan enggak, kecewa. Akhirnya ngadu ke Nabi, ya Rasul, aku kesel sama Abu Bakar dan Utsman. Kenapa? Aku tawari anak aku, jawab kek, terima apa enggak? Jawab, enggak jawab apa-apa. Apa kata Nabi besar Muhammad? Ya karena mereka tahu yang akan melamar anakmu adalah aku. Ya langsung Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman berkata, ya wahai Umar, bukannya aku tidak mau, tapi kita semua udah tahu ya ada niatan dari Nabi besar Muhammad untuk melamar anak kamu. Jadi Nabi besar Muhammad tuh menikah ya bukan dikarenakan hawa nafsu, tapi perintah dari Allah, sekaligus juga untuk membantu janda ya dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah kata Sayyidina Umar ketika dengar istri Nabi aja ngambek sama Nabi, apa kata Sayyidina Umar? Wah, ini berarti istri Nabi ngambek, berarti kan ada putri aku juga. Ya, rugi. Celaka Hafsah. Ya, kalau sampai merajuk, kalau sampai ngambek kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala li Hafsah. Kemudian Sayyidina Umar ngedatengin Hafsah putrinya, ngasih nasihat, la taqtari bi ibni Abi Kuhafah fa innaha hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hafsah, nih kamu jangan pernah cemburu ya dengan putrinya Ibni Abi Kuhafah, yaitu putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar putrinya adalah Sayyidina Aisyah, juga dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya istri Nabi yang perawan hanya Sayyidina Aisyah, yang lain janda. Ya, ini Sayyidina Umar ngasih nasihat kepada putrinya, ya Hafsah, kamu jangan pernah ngambek ya sama Nabi. Terus jangan pernah cemburu dengan Sayyidina Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena itu Aisyah kesayangannya, kecintaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khawwafaha minal muraja'ah. Ya, kemudian itu Sayyidina Umar itu menakut-nakuti, ya memperingati putrinya jangan pernah ngambek kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya annahu dafa'at ihdahunna fi sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazabaratha ummuha. Ya ini pernah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya dimarahi oleh istri-istrinya. Ya, ngasih makanan ditolak. Ya, pernah juga ditolak. Ya. Jadi intinya diperlakukan tidak baik. Ya, ngasih sesuatu ditolak sama istri-istrinya. Ya. Fazabaratha ummuha. Itu mertuanya ngelihat. Ibu mertuanya ngelihat. Nah, itu ibu mertuanya negor putri-putri, nggak boleh begitu sama Nabi. Kamu Quran ajar itu nggak boleh begitu. Nggak boleh ngambek-ngambek sama Nabi besar Muhammad. Ya. Faqala alaihi salam, Nabi besar Muhammad bersabda, da'iha fa innahunna yasna'na aktsara min dzalik. Udah biarin. Udah. Biarin dia mau ngambek-ngambek, biarin dah katanya. Ya, di luar sana banyak perempuan yang lebih parah daripada dia. Kata Nabi Muhammad, udah biarin. Ya, anak ente mau ngambek, biarin ngambek. Kenapa? Di luar sana perempuan banyak yang lebih parah daripada dia. Wajaro bainahu wa baina Aisyata kalamun
Pernah juga terjadi adu mulut antara Nabi dan Sayyidah Aisyah, terjadi pertengkaran, percekcokan. Ya, kalau Nabi maksum, Nabi terjaga dari dosa. Sayyidah Aisyah, istri-istri Nabi manusia biasa, ya, punya salah, punya dosa. Ya, ini pernah juga terjadi permasalahan antara Nabi dengan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi permasalahan rumah tangga itu biasa. Ya, rumah tangga ada masalah itu biasa. Hatta ada khala bainahuma Abu Bakrin radhiyallahu anhu hakaman wastashhadahu. Ya, ini ada cekcok, ya, sampai-sampai harus manggil Sayyidina Abu Bakar untuk jadi penengah, untuk mendamaikan dan untuk menjadi saksi. Ya, ini permasalahan nggak beres-beres. Akhirnya Pak, ya udah gimana? Kalau aku panggil ayahmu untuk mendamaikan kita, ya setuju, dipanggil ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian apa? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takallamina au atakallam. Ini ketika ada cekcok, udah datang Sayyidina Abu Bakar, ya mertua Nabi. Nabi nawarin kepada istrinya Sayyidah Aisyah, yang mau ngomong kau dulu apa saya dulu? Lihat Nabi besar Muhammad tuh, ya, akhlak yang begitu luar biasa. Nawarin kepada istrinya, kau mau ngomong dulu apa aku yang ngomong dulu? Jadi ini bukan untuk menang-menangan, ya, akan tapi untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini yang mau ngomong dulu kamu apa aku, kata Nabi. Faqalat bal takallam anta wala taqul illa haqqan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Udah, engkau ngomong dulu, tapi ngomongnya yang benar ya. Lagi marah Sayyidah Aisyah. Ya, engkau dulu yang ngomong katanya. Tapi ingat, ngomongnya yang benar ya. Ini kira-kira Nabi mungkin nggak ngomong nggak benar? Coba. Mungkin nggak Pak Nabi ngomong nggak benar Pak? Nggak mungkin. Ya, jadi kita kalau tiba-tiba difitnah sama bini kita nggak usah marah. Ya, yang kita banyak salah. Ya, kan Nabi nggak mungkin ngomong nggak benar. Sayyidina Abu Bakar marah. Ya, ini Sayyidina Abu Bakar aturan tadinya mau jadi juru damai, tiba-tiba marah dia. Kenapa? Anaknya kurang ajar sama Nabi. Falaqamaha Abu Bakrin hatta damafuha. Ditempeleng itu anaknya. Kurang ajar kau sama Nabi, ditempeleng Sayyidah Aisyah. Sampai mulutnya berdarah. Sampai bibirnya berdarah karena marah benar nih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala ya udayya nafsaha au yaqulu bil haq. Kau kurang ajar, bicara sembarangan, begitu ya. Kamu kurang ajar sama Nabi, bicara sembarangan, ya. Kemudian fastajarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qa'adat khalfa dhahrihi. Ya, ngelihat ayahnya marah, itu Sayyidah Aisyah langsung berlindung di belakang Nabi. Ya, langsung minta perlindungan kepada Nabi. Ngumpet di belakang Nabi, duduk. Ya, takut. Ya, takut bapaknya makin marah, takut ditambahin lagi, ngumpet di belakang Nabi. Ya. Faqallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam nad'uka lihada wa la aradna minka hada. Ya, saya manggil engkau bukan untuk mukul anakmu. Ya, bukan ini tujuan aku agar engkau mendamaikan aku dan istriku. Ya, akan tapi apa? Bukannya mendamaikan, justru yang berantem ini sekarang bapak sama anak nih jadinya nih. Ya, akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar pergi pulang. Ya, pergi pulang kenapa? Kesel sama anaknya. Sayyidah Aisyah, ya, itu ketakutan minta perlindungan kepada Nabi, ngumpet di belakang Nabi. Ya, kemudian pas nggak lama, ya, mungkin siang atau sorenya, ya, nggak lama datang lagi ke rumah itu. Ternyata Nabi besar mat dengan Sayyidah Aisyah sedang ketawa-tawa, udah bercanda lagi tuh. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Ngajak-ngajak dong. Tadi kalian ribut manggil aku. Nih udah seneng kok aku nggak dipanggil. Ya, ibaratnya begitu. Ya. Jadi berantem cuma sementara. Ya, masalah-masalah cuma sementara. Wa qalat lahu marratan fi kalamin ghadibat indahu. Pernah juga Sayyidah Aisyah lagi marah sama Nabi. Ya. Itu saking marahnya Sayyidah Aisyah berkata, "Antal ladzi taz'amu annaka nabiyullah." Ya, ini marah Sayyidah Aisyah sama Nabi, engkau yang bilang seorang nabi. Engkau nih yang berkata engkau adalah seorang nabi Allah, katanya. Kan dia kan ucapan yang enggak pantas sebetulnya. Ya, engkau yang ngaku nabi, ibaratnya begitu. Engkau yang ngaku nabi, ini enggak pantas sebetulnya.
Tapi apa? Ya lagi marah. Ini ucapan lagi marah. Terkadang apa? Perempuan tadi disebut, ya akalnya kurang. Ini kalau udah marah, dia udah apa? Udah gak berpikir logis lah lagi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ihtamala dzalika ilman wa karaman. Dengar begitu Nabi hanya tersenyum. Ya, Nabi bersabar dan berlemah lembut kepada Sayyidah Aisyah. Jadi dengan istri itu bukan hanya memaafkan, ya, akan tapi juga kita harus banyak maklum kepada mereka. Wa kana yaqulu laha, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, inni a'rifu ghadabaki min ridaki. Ya, aku tahu kapan engkau lagi marah sama aku, kapan kamu lagi senang sama aku. Ya, kata Nabi, ya Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah, kapan kau lagi ridho sama aku. Qalat wa kaifa ta'rifuhu? Dari mana engkau tahu? Ya, qala idza raditi qulti, engkau kalau lagi senang, lagi rela sama aku, lagi ridho, ya, qulti, kau akan berkata la wa ilahi Muhammad. La, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Atau kalau lagi senang sama aku nih, pasti kau nyebutnya apa? Wa ilahi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau engkau lagi marah sama aku, lagi ngambek sama aku, pasti kau akan berkata wa idza gharibti qulti la wa ilahi Ibrahim. Tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Ya, Tuhannya Nabi Muhammad sama Tuhannya Nabi Allah Ibrahim sama apa beda? Sama, ya. Cuman kalau lagi senang yang disebut nama Nabi, Tuhannya Nabi Muhammad. Kalau lagi marah, demi Tuhannya Ibrahim. Qalat sadaqta inna ma ahjuru ismak. Ya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya benar, ya. Aku cuman menghindari nama engkau saja. Ya, karena aku lagi ngambek, maka aku nggak mau nyebut nama engkau. Ya, intinya ya di sini, ya, ini Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut kepada wanita. Ya, bahkan di sini berkata Nabi besar Muhammad, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in, ghairu anni la utallikuki. Ya, ya Aisyah, ini kita ini seperti Abu Zar'in dan Ummi Zar'in. Itu dulu di Arab itu ada Abu Zar'in sama Ummu Zar'in. Ya, ibaratnya kayak Romeo dan Juliet. Ya, kayak Romeo dan Juliet. Ya, romantisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad apa? Ya, kalau di luar lagi berdakwah, lagi tegas-tegas. Ya, ketika berjuang di medan jihad, lagi keras-keras. Ya, tapi kalau udah di rumah, ya beliau bercanda, ya, bersenda gurau dengan istrinya. Itu Sayyidina Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bin nisa'i wasyibyan. Itu Nabi besar Muhammad adalah manusia yang paling penyayang terhadap wanita dan juga kepada anak-anak. Ya, ini dikarenakan waktu, ya, dikarenakan waktu. Nih kita tutup pengajian kita pada malam ini. Di sini ada ucapan Sayyidina Umar. Ya, ini Sayyidina Umar berkata, wa qala Umar radhiyallahu anhu ma'a khusunatihi. Ini Sayyidina Umar kan keras, orangnya keras, tapi meskipun keras, ini Sayyidina Umar berkata, yan bagi lirrajuli an yakuna fi ahlihi mithlas sabi. Ya, mithlus sabi. Ya, hendaknya laki-laki kalau udah di rumah bersama keluarganya, hendaknya itu kayak anak kecil, ya, bercanda, jangan kaku. Ya, sama istri jangan kaku. Ya, ini jangan sampai di luar bos, ke rumah bosnya dibawa-bawa, nih aku bos. Ya, kamu jangan kurang ajar sama aku. Ya, di luar pejabat, ya, pejabatnya dibawa-bawa ke rumah. Di luar gurunya dibawa-bawa ke rumah. Jangan, udah di rumah udah biasa bercanda. Ya, jangan kaku. Nah, ini kata Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar pernah keras orangnya, tapi Sayyidina Umar berkata hendaknya orang yang berakal, orang yang cerdas, ini kalau udah di rumahnya itu seperti anak kecil. Wa idza kana fil qaumi wajada rajulan, tapi kalau udah menghadapi orang lain, ya laki-lakinya nampak. Jadi intinya nih harus, ya, ada, kita bisa tempatin waktu. Ya, ini kadang kita harus lemah lembut kepada pasangan kita, kadang kita harus bercanda, dan kadang juga kita harus tegas. Ya, kalau udah urusan pendidikan dan urusan ibadah, kita harus tegas. Itu di situ nggak boleh kompromi. Ya, istri nggak sholat, kita nggak boleh kompromi.
Istri nggak menutup aurat, kita nggak boleh kompromi. Istri berbuat dosa, kita nggak boleh kompromi. Itu harus kita tegur, harus kita marahi, harus kita didik. Ya, masalah pendidikan juga kita jangan lembek. Tapi di luar itu semua, ya ada saatnya kita lembut, ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita tegas, ya ada saatnya juga kita marah. Ya, ini hendaknya kita tentukan ya dengan kondisi yang tepat. Baik, mungkin hanya ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, dan semoga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan yang soleh wassolehah. Istri-istri kita semoga semua menjadi istri yang solehah, dan di akhirat kelak dikumpulkan bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Amin, Allahumma amin. Kurang lebih sama, maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farrijal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.